Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan mata pelajaran tematik. Bu Anida berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan sosial. Kalian sudah melihat 3 gambar di atas, kira-kira kita akan belajar apa? Hari ini kurang lebih kita akan belajar tentang wirausaha dan juga impor dan juga ekspor. Untuk mengetahui materinya, simak video pembelajaran ini dengan seksama ya. Pembelajaran 1. Kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Bu Anida ulangi ya. Orang yang memiliki kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan dapat diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri. Apabila itu diperoleh dari dalam negeri, ya, itu kita disebut dengan mengekspor. Tapi apabila diperoleh dari luar negeri disebut dengan mengimpor. Atau yang lebih jelasnya adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas lain dari luar negeri, luar Indonesia disebut dengan mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang, kita menjual dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Untuk lebih jelasnya, Bu Anida terangkan di slide selanjutnya. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah tadi kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri, ya, ke luar negara Indonesia. Indonesia terkenal dengan mengekspor batik dan gerabah. Selain itu, Indonesia juga mengekspor banyak barang-barang atau sumber daya lainnya. Kedua adalah mengimpor ya. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Tidak hanya kita menjual, kita juga diharuskan untuk membeli demi memenuhi kebutuhan atau kekurangan dari sumber daya yang dimiliki di Indonesia. Bu Anida akan mencontohkan 3 kegiatan wirausaha yang memerlukan peralatan, entah itu dari mengimpor atau mengekspor ya. Pertama adalah bengkel. Ketika membuka usaha bengkel, kita memerlukan sumber daya atau peralatan berupa suku cadang kendaraan bermotor. Sedangkan di Indonesia tidak diproduksi, maka kita harus membeli ke luar negeri atau kita mengimpor. Kedua adalah toko kelontong. Ya, dalam toko kelontong dijual berbagai banyak bahan makanan seperti ada makanan ringan, minuman, sayuran, buah dan lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi pasar, maka kita harus mengimpor atau mengekspor ya. Kebutuhannya bisa dalam negeri atau bisa dalam luar negeri, karena di Indonesia tidak
mempunyai buah yang lengkap sekali gitu. Ada beberapa buah yang harus kita impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan atau penjualan seperti itu. Dan yang ketiga adalah fotokopi. Fotokopi memerlukan alat berupa mesin fotokopi. Sedangkan di Indonesia belum diproduksi mesin fotokopi, maka kita harus membeli ke luar negeri. Untuk kertas atau meja dan peralatan yang lainnya sudah disediakan atau sudah ada di Indonesia seperti itu. Jadi ada dua hal yang saling bermanfaat, yaitu antara mengekspor dan mengimpor, karena itu akan membantu dalam bidang wirausaha atau bahkan di bidang-bidang yang lainnya. Berikut Bu Anida akan mencontohkan komoditas ekspor di Indonesia. Kita menjual berbagai sumber daya yang dihasilkan di Indonesia ke berbagai negara-negara ASEAN. Ada beberapa hal, yaitu di bidang pertanian, buncis jagung kedelai, perkebunan, kita menjual minyak kelapa sawit, kopi, teh dan karet, perhutanan, rotan dan damar, peternakan, daging kemasan, pertambangan, minyak bumi mentah, batu bara, emas dan perak, perindustrian, sepatu, pupuk, pakaian jadi, perikanan, udang, tuna, cakalang, jasa pada bidang tenaga kerja. Selain itu, kita juga mengimpor atau membeli berbagai sumber daya yang dihasilkan oleh negara-negara lain dan dibutuhkan di Indonesia atau kurang, ya, atau jumlahnya kurang. Jadi kita memerlukan untuk membeli. Di bidang pertanian ada beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Perkebunan, jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Perhutanan, kayu lapis. Peternakan, daging sapi. Pertambangan, aluminium, tembaga, minyak bumi. Perindustrian, suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri dan semen. Perikanan, ikan makarel, ikan salmon, kepiting. Dan di bidang jasa adalah tenaga ahli. Itu berbagai contohnya ya anak-anakku. Komoditas ekspor dan impor sekali lagi merupakan hal yang saling menguntungkan dan penting. Selain itu, peran Indonesia di kawasan ASEAN dalam hal ini juga memiliki peran yang cukup penting, karena Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya alam yang cukup melimpah. Sumber daya alam yang cukup melimpah dimanfaatkan, kekayaan tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian, sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan juga industri. Begitu ya anak-anakku, sedikit materi tentang kegiatan impor atau ekspor. Kedua kegiatan tersebut sangatlah bermanfaat guna memenuhi kegiatan ekonomi secara global di negara-negara ASEAN. Namun, apabila suatu negara memiliki jumlah ekspor yang lebih banyak daripada jumlah impor, maka akan menaikkan devisa negara atau keuangan negara. Seperti itu. Sekian materi dari Bu Anida. Kita akan berjumpa dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.